Mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan. Sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-28 dari program 360 khotbah mengubah kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Mengasihi Sesama Seperti Diri Sendiri, yang terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Demikian kebenaran firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amin. Ibu Saudara yang terkasih, kita akan memetik sebuah pelajaran rohani melalui kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita baca. Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah dunia yang penuh kekerasan, Yesus menyerukan pada gerejanya untuk saling mengasihi. Dan dengan semangat mengasihi sesama, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Bagaimana kita mempraktekkan kasih tersebut? Dari perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini, kita dapat menyimak dan mempraktekkan prinsip kasih kepada sesama. Mempraktekkan kasih yang pertama ialah tidak dibatasi oleh keluarga, suku, agama maupun budaya. Didasari dalam Lukas pasal 10 ayat 33. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, banyak budaya zaman dulu mempunyai pandangan yang sempit tentang sesama manusia. Dalam budaya itu, sesama manusia hanya terbatas hanya pada sebangsa dan seagama. Budaya itu lahir dalam masyarakat yang tertutup. Aneh ketika melihat orang yang kulitnya berbeda, bahasanya berbeda, busananya berbeda, dan juga agamanya berbeda. Lalu kita menjulukinya orang asing. Tuhan tidak mengajarkan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam perjalanannya menuju Yerusalem, Yesus dicobai oleh ahli Taurat mengenai bagaimana mewarisi hidup yang kekal. Yesus menegaskan agar ahli Taurat melakukan hukum kasih tersebut. Namun untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat menanyakan mengenai siapa sesamaku manusia itu. Yesus membuat perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Perumpamaan bukannya berita langka, melainkan lazim terjadi
yaitu tentang orang Yerusalem yang hendak ke Yeriko. Dikatakan, siapa sesamamu manusia? Orang Yahudi hidup di dunia sirkuler. Dirinya adalah pusat, lalu dikelilingi oleh kerabat dekatnya, lalu sanak keluarganya, dan akhirnya lingkaran dari mereka yang menyebut dirinya keturunan Yahudi. Dengan demikian, praktek-praktek ini hanya berlaku bagi pihak lingkaran dalam dan menolak untuk memberikan bantuan kepada mereka yang berada di luar lingkaran. Kerabat, sanak, family, bahkan sukunya. Dengan mengambil perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, Yesus sedang menunjukkan bahwa sesama manusia itu melintasi batas-batas kerabat, suku, bangsa, bahkan agama. Orang Samaria yang dipandang berbeda oleh masyarakat Yahudi merupakan perwujudan kasih yang tidak tertutup, melainkan kasih yang universal. Bapak Ibu saudara terkasih, di tengah-tengah carut marutnya hubungan, di tengah-tengah runtuhnya sendi-sendi kehidupan, dan di tengah-tengah putusnya tali persaudaraan, Yesus mengumandangkan makna kasih yang dipraktekkan antar sesama. Dan sebagai murid-muridnya, kita dapat mempraktekkannya dalam kehidupan kita dan mewujudkannya dalam hubungan kita antar keluarga, gereja, suku, agama, bahkan antar budaya. Dan apabila kita dapat melakukannya, kita dapat memberi andil bagi terbentuknya perdamaian dunia. Amin, saudara. Mempraktekkan kasih yang kedua ialah ditandai dengan penuh pengorbanan. Didasari oleh Lukas pasal 10 ayat 34 sampai 35. Bapak Ibu saudara terkasih, menyesuaikan diri dengan beraneka ragam watak dan kemauan orang memang bukanlah perkara gampang. Diperlukan sebuah pengorbanan. Walaupun iman bersifat pribadi, tetapi orang beriman tak mungkin hidup sendiri atau cuma hidup bagi diri sendiri. Begitu kita menyerahkan diri kepada Kristus, seketika itu juga ia terikat dengan saudara-saudara lainnya. Dalam hidup manusia ada dua kekuatan pendorong yang paling kuat. Kekuatan pertama, kelaparan alias perutnya, dan kekuatan yang kedua, kasih sayang, yaitu hatinya. Pengorbanan itu wujud dari melepaskan kepentingan diri sendiri demi orang lain. Bapak Ibu saudara yang terkasih, sebagai masyarakat yang dipandang berbeda oleh orang Yahudi, ia rela berkorban bagi orang lain. Jika kita bandingkan dengan sikap seorang imam, maka dalam perumpamaan ini kita menemukan sikap yang pertama, seorang imam berdasarkan Imamat pasal 21 ayat 1 dan Bilangan pasal 19 ayat 11 menjelaskan bahwa bila memegang mayat melanggar hukum Taurat, maka itu akan menyusahkan diri sendiri. Jika secara sosial menjadi tidak tahir, jika secara finansial akan membayar biaya penguburan, jika secara profesional tidak diizinkan mengikuti pelayanan dan memimpin peribadatan. Itulah sebabnya seorang imam tidak berani berspekulasi apakah orang ini masih hidup atau sudah mati. Itu tertulis di ayat 31. Kedua, seorang Lewi, keutamaan jiwanya lebih penting. Jangan-jangan orang tergeletak ini adalah umpan. Daripada mengambil risiko yang akan mengancam jiwanya, lebih baik ia melewatinya dari seberang jalan. Namun berbeda dengan orang Samaria ini. Ia bukan hanya mengasihi dengan melewati batas-batas sosial, agama, suku, dan budaya, tapi ia juga berkorban. Hal itu jelas tertulis di dalam ayat 35-37. Bila kepentingan masing-masing diperlakukan sebagai yang utama dan paling mengemuka, maka semua akan berusaha untuk saling mengalahkan dan bukannya saling mengalah. Mereka saling mengorbankan dan bukannya saling berkorban. Yesus mewujudkan kasih-Nya yang penuh pengorbanan pada puncaknya ketika ia di kayu salib. Dikatakan tetelestai, sudah selesai. Korban Kristus itu sempurna. Bapak Ibu saudara terkasih, dikisahkan hiduplah seorang anak dewa yang sangat tampan, namanya Narsisus. Pemuda ini sangat tertarik dengan ketampanannya sendiri. Pekerjaannya hanya mengaca di pinggir telaga. Hingga suatu ketika ia meninggal di pinggir telaga.
Dalam istilah kejiwaan, narsis adalah penyakit jiwa yang ditandai dengan mementingkan diri sendiri. Konflik dan penderitaan yang berkepanjangan mulai menyadarkan manusia bukan kepentingan masing-masing yang pantas dijadikan titik pusat kehidupannya, melainkan hatinya, yaitu kasih sayang. Disadari atau tidak, kasih semakin diakui sebagai kekuatan kunci bagi kesejahteraan hidup manusia. Tuhan menciptakan kita sebagai manusia, bukan ciptaan lain. Sehingga prinsip meletakkan perut dan mengedepankan kepentingan diri sendiri sebagai yang paling utama tidak cocok bagi manusia. Sebagaimana Yesus telah menyelesaikan tugasnya dengan berkorban secara tuntas. Kasih kepada sesama ditandai dengan pengorbanan, waktu, perasaan, bahkan isi dompet kita. Mari kita mengevaluasi diri kita kepada siapa kita berkorban dan bukannya siapa yang akan saya korbankan. Ketiga, kasih kepada sesama bersifat aktif. Terambil di dalam Lukas pasal 10 ayat 36-37. Bapak Ibu Saudara terkasih, hati yang digerakkan oleh belas kasihan bukan hanya bersifat emosi saja, melainkan ditindaklanjuti dengan perbuatan yang nyata. Kasih itu aktif, tidak terpadamkan oleh kejahatan. Kasih bukan seperti bola liar yang membahayakan orang sekitar. Kasih itu seperti bola salju yang menggelinding menjadi besar, menyejukkan bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara terkasih, ada 9 kali Yesus menggunakan kata kerja aktif dalam menjelaskan perumpamaan tersebut pada ayat 34-35. Mendatangi, membalut luka, menyiram dengan minyak, menyiram dengan anggur, menaikkan di atas keledai, membawa, merawat, membayar, dan berpesan. Dan apabila hal ini merupakan kisah nyata dan bukannya sebuah perumpamaan, jangan kira apa yang dilakukan orang Samaria ini begitu mudah dan tanpa risiko tinggi. Ia sendiri bisa dirampok sebab jalan dari Yerusalem ke Samaria berjarak 27 km. Jalan itu sepi, gelap, dan rawan. Yesus menyudahi perumpamaan tersebut dengan sebuah penegasan dan perintah, pergi dan perbuatlah. Yesus sedang menegaskan bahwa kasih bukan sebuah teori, pengetahuan kognitif, konsep atau filosofi. Kasih itu praktek hidup, kasih itu firman Allah yang dipraktekkan dan sifatnya aktif secara mendesak. Hal itu sama seperti yang dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat 22 agar melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa sesamaku manusia itu? Orang tersebut adalah orang yang ada di depan kita yang sedang memerlukan tempat dalam hati kita. Mungkin orang yang butuh air untuk diminum, sepiring nasi untuk dimakan, butuh pengakuan dan seterusnya. Dan itu bisa kita lakukan. Sekali lagi, mengasihi kepada sesama seperti diri sendiri bisa kita lakukan. Dan dalam kehidupan kita ini kita dapat mempraktekannya. Sebab kalau bukan kita, terus siapa lagi? Kalau bukan di tempat Bapak Ibu Saudara saat ini, terus di mana lagi? Dan kalau bukan sekarang, terus kapan lagi? Mari kita mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Karena itu adalah wujud dari kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mari kita akhiri renungan pada kesempatan ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran pada kesempatan ini. Kiranya kami boleh belajar bisa mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri sendiri ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi, menjadi bejana-bejana yang Tuhan kehendaki seturut dengan rencana-rencana Tuhan. Biarlah hidup kami bisa menjadi berkat ya Bapa. Biar hidup kami bisa memancarkan kasih Kristus, sehingga kasih itu boleh dirasakan oleh sekitar kami. Meskipun ada banyak dampak atau tindakan yang tidak sesuai dengan harapan kami, tapi biarlah kami tetap mau mengasihi ya Tuhan. Karena itu adalah hukum Kristus yang boleh kami praktekkan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini. Kiranya ubahkan hidup kami, pikiran kami, hati kami menjadi pribadi-pribadi yang bisa menjadi berkat. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu Saudara terkasih, jika merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan renungan video-video yang ada di channel ini kepada saudara-saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.